anak kelas 8. Kita akan melanjutkan materi IPS kita hari ini mengenai bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di berbagai bidang, ya. Kerjasama yang terjalin di antara negara-negara ASEAN lebih menekankan di bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, ya. Mengapa tidak memfokuskan di bidang politik? Karena kita sama-sama tahu bahwa negara-negara di Asia Tenggara atau Asia pada umumnya itu adalah negara-negara dengan tingkat ekonomi yang tergolong masih menengah ke bawah. Artinya masih dikatakan belum kategori negara maju. Negara maju atau negara yang ekonomi ke bawah, perbedaannya di mana? Dilihat dari pendapatan dari setiap keluarga, dari setiap orang atau masyarakat dari negara tersebut, ya. Kalau dilihat perbandingan antara penghasilan negara-negara di Asia dengan di negara-negara luar seperti negara-negara di Eropa maupun Amerika, itu perbandingannya cukup jauh sekali, ya, sehingga bisa dikatakan kesejahteraannya pun berbeda. Lalu kemudian hal lain yang menjadi patokan atau pembeda antara negara berkembang, negara-negara di Asia ini dikategorikan sebagai negara-negara berkembang atau bisa dikatakan menengah gitu ya, menengah ke bawah. Nah, ini bisa dilihat juga dari tingkat kesehatannya. Jadi kalau tingkat kesehatan dari anggota masyarakatnya cukup baik, lalu memiliki jaminan kesehatan yang baik, maka bisa dikategorikan ke dalam negara yang maju. Tetapi kalau secara kesehatan atau jaminan kesehatan di masyarakatnya masih sangat rendah sekali, maka negara tersebut bisa dikategorikan sebagai negara yang berkembang atau masih negara menengah. Bahkan ada yang disebutkan negara-negara yang masih terbelakang juga masih ada, ya. Tapi secara umum negara-negara di Asia Tenggara termasuk dalam kategori negara yang berkembang, termasuk di dalamnya Indonesia. Kita lihat di slide kedua, kita akan lihat ada beberapa negara-negara Asia Tenggara beserta dengan letaknya. Kalau kalian perhatikan, ada negara Indonesia, kemudian Brunei Darussalam yang berbatasan langsung dengan Kalimantan, ya. Kemudian Singapura berbatasan dengan Pulau Sumatera, dan juga Malaysia juga sangat berdampingan. Kemudian ada lagi Filipina, itu agak di atas sedikit, ya, dekat dengan Sulawesi dan Kalimantan. Juga Laos yang masih agak jauh dari Indonesia. Kemudian ada lagi Kamboja yang berdekatan dengan negara Vietnam, ya, sebetulnya. Dan kemudian ada lagi Thailand, ya, kemudian Myanmar juga. Itu mereka satu kawasan. Jadi Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, dan Vietnam itu ada di satu kawasan. Sementara Filipina sendiri, ya, mereka. Kemudian Indonesia, negara kepulauan, itu juga sendiri. Sementara Malaysia dan Singapura itu negara yang cukup berdekatan satu dengan yang lain dan sangat dekat dengan Indonesia. Oke, kita akan lihat bagaimana sebetulnya sejarah terbentuknya ASEAN, ya. Kita akan lihat di slide yang ketiga. Slide yang ketiga ini ada satu link yang harus kamu saksikan. Di link tersebut dijelaskan mengenai bagaimana lahirnya ASEAN, lalu kemudian tujuannya apa, motonya seperti apa, dan kemudian simbolnya. Lalu nanti kalian silahkan menuliskan sejarah berdiri dan berkembangnya ASEAN di buku catatan kalian masing-masing. Setelah kalian melihat tayangan tersebut, langsung kalian buat dulu sejarahnya ASEAN berdiri dan bentuk kerjasamanya seperti apa. Dan setelah itu kalian langsung akan menyaksikan slide selanjutnya, yaitu slide yang keempat, ya. Baik, setelah kalian menyaksikan tentang sejarah lahirnya ASEAN, kita akan lihat dulu apa yang menjadi pendorong diadakannya kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN, ya. Faktor pertama itu adalah karena adanya perbedaan sumber daya alam. Kalian sudah menjelaskan masing-masing
kelebihan dari negara-negara Asia Tenggara ini atau negara-negara ASEAN ini. Sesuai dengan kondisi geografis dan astronomisnya, setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan dari sumber daya alam. Misalnya kita bisa sebutkan Malaysia. Malaysia memiliki kelebihan sebagai penghasil karet terbesar di dunia. Itu sebabnya negara-negara Asia Tenggara kalau membutuhkan karet, mungkin mereka bisa membutuhkan negara Malaysia ya untuk memenuhi supply atau kebutuhan karetnya ya. Kemudian waktu itu kalian juga pernah menjelaskan tentang negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara itu ada Vietnam, ada lagi Thailand ya. Nah, setiap negara-negara Asia Tenggara juga yang masih kekurangan beras, mereka bisa mencarinya ke negara Thailand atau meminta bantuan import beras ya ke negara Thailand atau Vietnam mungkin ya. Nah, karena masing-masing memiliki kelebihan, memiliki sumber daya alam yang cukup banyak, jadi mereka bisa menjualnya dan yang membutuhkan silakan membelinya. Kira-kiranya begitu ya, sehingga kemudian terjalinlah hubungan kerjasama di antara negara-negara tersebut ya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pun sama ya. Misalnya kita punya minyak, banyak sekali minyak, tapi negara kita belum mampu mengelola minyak mentah tersebut, karena kalau minyak bumi itu mentah ya sama aja tidak bisa dipakai, harus dikelola, harus diolah sedemikian rupa sehingga bisa dipergunakan sebagai bahan bakar, entahkah menjadi bensin seperti yang kalian sering pergunakan dalam kendaraan kalian misalnya ya, dan yang lain sebagainya lagi ya. Itu sebabnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara maka perlu diadakan kerjasama antar negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Apakah nanti akan ada lagi kerjasama dengan negara lain? Oh tentu ya. Ini kita baru memulai dengan kerjasama, itu harus dimulai dari daerah-daerah atau negara-negara yang terdekat dulu dengan kita. Baru setelah itu akan meluas ke daerah selanjutnya. Ya, sampai di sini kita akan lihat lagi apa yang menjadi faktor selanjutnya dari diadakannya kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu slide yang ketiga. Di slide yang ke-5 ya.